Puji Tuhan, saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan. Menikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita kiranya selalu bekerja hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita buka hati dengan sungguh-sungguh. Izinkan Roh Kudus menjamah hati kita. Roh Kudus melawat hidup kita. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau hadir di hati kami. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu, kami cinta Engkau. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari kita buka hati untuk Roh-Mu, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Tuhan, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus. Roh Kudus lawat kami, Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena keberadaan kami sampai saat ini semua itu karena Engkau. Kesempatan untuk kami bisa beribadah kepadamu, untuk menikmati lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan, di ibadah yang akan kami ikuti saat ini. Kuduskan kami ya Tuhan, dan layakkan kami, dan berkatilah kami di ibadah yang akan kami ikuti saat ini. Kami pun rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Bila Engkau dimuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mulaikan ibadah ini. Memohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, dan berkat-Mu atas kami semua. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan. Katakan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di tempat ini Roh Allah bekerja.
Terlebih di hati saya, Roh Allah bekerja. Roh Kudus melawat setiap hati yang rindu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Amin. Haleluya. Roh Allah bekerja di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Amin. Puji Tuhan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Mari katakan, ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bila kuasa surga turun, pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Amin. Puji Tuhan. Yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Oh, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Amin. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Amin. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Puji Tuhan. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha
maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus yang hidup, penuhi hidupku. Kami perlu Roh-Mu, karena tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup menjalani hari-hari kami dalam dunia ini. Sebab itu, mari buka hatimu, izinkan Dia, Roh Allah, Roh Kudus melawat hatimu. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, kami rindu akan Engkau. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Amin. yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati Haleluya. untuk jamahan, Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu. berserah penuh Ya Tuhan, di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku ya Tuhan, datang urapi kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita terus meminta kepada Roh Kudus, penuhi hidupku, penuhi hatiku. Karena kita perlu Roh Kudus. Haleluya. Kita perlu jamahan Tuhan. Kita perlu lawatan dari kuasa Roh Kudus itu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Amin. Ya Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami.
Kami rindu Roh Kudus penuhi hati kami. Amin. Haleluya. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami ingin kelawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu air hidup-Mu itu. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau, Roh Kudus yang kami rindukan. Amin. Amin. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu dalam hidup kami. Amin. Penuhi aku ya Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Oh, penuhi kami, penuhi aku. Mari ya Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan aliran sungai-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang ku rindu. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kembali kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, bertumbuh hingga berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang mau datang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di rumah dan dimanapun berada, salam kasih di dalam kemurahan-Nya. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, menikmati pribadi Tuhan lewat kebenaran-Nya yang akan senantiasa meneguhkan iman pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, berapa hari ke depan kita akan merayakan atau memperingati Hari Ketuangan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan, dan itu juga merupakan awal berdirinya gereja Tuhan. Dan Roh Kudus itu bekerja sampai saat ini. Dia masih bekerja di antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada. Berapa hari yang kita sudah lewati dan berapa hari ke depan, firman Tuhan yang kita dengar berbicara mengenai oknum pribadi Roh Kudus, pekerjaannya atau pelayanannya Dia. Bagaimana kegunaan Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang mengangkat tema, kami perlu pekerjaan Roh Kudus. Dan mengambil ayat pokok di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-27 berbunyi demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan, tema yang diangkat hari ini sudah dikatakan tadi adalah kami selalu perlu pekerjaan Roh Kudus. Di ayat ini, ayat pokok kita hari ini, kita bisa menemukan 3 poin penting dari pelayanan atau pekerjaan Roh Kudus itu. Ayat ini menekankan bagaimana pengurapan Roh Kudus itu. Kemudian juga di sini dia berbicara mengenai mengajar, dan apa yang diajarkan itu adalah benar. Jadi di ayat pokok kita hari ini, kita bisa menemukan 3 poin tentang pelayanan atau pekerjaan dari Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama ialah pengurapan. Roh Kudus merupakan urapan. Jadi, salah satu pelayanan atau pekerjaan daripada Roh Kudus yaitu mengurapi orang-orang yang percaya. Roh Kudus merupakan urapan yang berdiam di dalam diri kita dan mengajarkan kebenaran kepada kita. Ini merupakan kegunaan Roh Kudus ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya di muka bumi ini, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya adalah lebih berguna
kalau dia pergi. Dan kalau ia pergi, dia akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengurapi kita untuk memahami firman Allah dan memampukan kita untuk membedakan antara yang benar dan salah, serta yang kudus dan tidak kudus. Ini adalah kegunaan daripada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bagaimana kita menerima urapan itu? Bagaimana orang-orang percaya ketika dia diurapi? Roh Kudus inilah yang akan membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak benar. Kemudian juga, Roh Kudus ini juga yang akan mengajar mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pengurapan yang harus dialami oleh orang-orang yang percaya. Betapa bergunanya urapan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Roh Kudus mengurapi kita, Dia akan tinggal di dalam kehidupan kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus akan bekerja secara efektif dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ini adalah bagian daripada pelayanan atau pekerjaan Roh Kudus, yaitu mengurapi orang-orang yang percaya. Kemudian, poin yang kedua yang kita bisa temukan di ayat pokok kita hari ini, yang berkata, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Roh Kudus itu menjadi guru bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-26, firman Allah berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan Roh Kudus juga mengingatkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi, ketika kita menerima pengurapan itu, kegunaan ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, mengurapi kita, memenuhi hidup kita, yaitu Dia mengajar. Roh Kudus menjadi guru dalam hidup kita. Bagaimana Dia mengingatkan firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Kata firman Tuhan di sini, Roh itu mengajar segala sesuatu, hal-hal yang benar. Di pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8, berkata begini, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-9, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, Dia juga mengajarkan tentang kebenaran, dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang percaya tentang penghakiman yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita mengalami sesuatu di dalam kehidupan kita. Lupa hal-hal yang sudah pernah kita dengar, pernah kita baca di dalam firman Tuhan.
Tetapi saat kita berdoa, Roh Kudus mengingatkan kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan kita inspirasi. Roh Kudus memberikan kita iluminasi, penerangan. Roh Kudus memberikan kita pencerahan. Dan Roh Kudus mengingatkan kepada kita hal-hal yang sudah pernah kita dengar. Dan Dia meneguhkan kembali saat kita mendengarkan firman Tuhan, atau saat kita membaca firman Tuhan. Maupun saat kita berdoa, Roh Kudus mengingatkan kepada kita firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Itulah kegunaan bagaimana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengurapi, kemudian Roh Kudus mengajarkan kita dan mengingatkan kepada kita hal-hal yang sudah pernah kita dengar. Hal-hal yang sudah pernah kita pelajari dari firman Tuhan. Puji Tuhan, di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Bagaimana pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Lukas pasalnya yang ke-12, ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ketika kita berada di dalam situasi-situasi yang menekan dan kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, Roh Kudus akan memberi kita perkataan-perkataan untuk kita katakan dan akan mengingatkan akan segala yang kita perlukan. Inilah diantaranya bagian daripada pelayanan atau pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita. Yesus memberikan contoh, seandainya kita diperhadapkan kepada majelis-majelis, kepada pemerintah-pemerintah, maka kita akan diberikan sesuatu oleh Roh Kudus untuk kita katakan. Kita akan diberikan bahasa-bahasa untuk kita katakan, untuk kita bisa membela diri di hadapan majelis atau di hadapan pemerintah yang hendak menghakimi kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, adalah sebuah kerinduan daripada Rasul Paulus, bagaimana dia berdoa kepada Allah mengenai jemaat yang ada di Efesus. Dia memohon kepada Tuhan supaya jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Efesus 1 ayatnya yang ke-17 berkata begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Rasul Paulus berdoa kepada Allah supaya jemaat yang ada di Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk lebih mengenal Tuhan dengan benar. Inilah yang menjadi kerinduan dari seorang Rasul Paulus kepada salah satu jemaat yang dia layani, yaitu jemaat Efesus. Dan roh hikmat ini, yaitu Roh Kudus itu sendiri, pewahyuan itu yang datangnya juga dari Roh Kudus, akan mengajarkan kita untuk lebih mengenal Allah itu, untuk lebih mengenal Tuhan itu dengan benar. Jadi,
pengalaman Roh Kudus itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, tidak langsung kita mengenal Tuhan itu dengan begitu jelas, tetapi dengan seiringnya waktu, kita diurapi oleh Roh Kudus, kita diberikan roh kebenaran itu, diberikan hikmat, diberikan pewahyuan, sehingga dengan seiringnya waktu, kita akan lebih lagi mengenal Tuhan, lebih jauh, lebih dalam, mengenal Tuhan itu dengan benar. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus itu, yang mengajar kita tentang kebenaran. Dan kebenaran itu berasal dari Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada kebenaran yang berasal dari iblis. Tidak ada kebenaran yang berasal daripada dusta, daripada kebohongan. Tetapi kebenaran itu berasal daripada Yesus Kristus itu sendiri. Puji Tuhan. Dan kalau kita kembali di ayat pokok kita hari ini, yaitu poin yang ketiga di sini adalah roh kebenaran. Kalau kita kembali di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 itu, yang berkata, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Pengajarannya itu benar, tidak dusta. Poin yang ketiga di sini tentang pelayanan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus ini adalah roh kebenaran, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Kita kembali ke Injil Yohanes, di pasalnya yang ke-16, secara jelas Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 dan 14 berbunyi demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh kebenaran ini adalah aspek lain dari pelayanan Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran di sini, kata Tuhan Yesus, Dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Roh Kudus ini, roh kebenaran ini, Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia mengatakan apa yang Dia terima dari Tuhan Yesus sendiri, yang memberikan Roh Kudus itu kepada orang-orang yang percaya. Jadi, Roh Kudus di sini yang berbicara mengenai kebenaran, yang Dia katakan itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri, yang merupakan jalan kebenaran kita. Jadi Dia tidak berkata-kata dengan sendirinya Dia. Roh Kudus ini atau roh kebenaran ini, Dia tidak berkata-kata berasal dari dirinya, tetapi Dia berkata-kata apa yang Dia terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, dari Bapa, dari Allah Anak. Jadi, apa yang Dia katakan, itu berasal dari Allah sendiri, yaitu Bapa dan Anak. Puji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-51, Mazmur 51 ayat ke-8 berbunyi demikian. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Raja Daud
berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran. Roh kebenaran itu, inilah yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Kita bukan hanya mengenal kebenaran itu, menerima kebenaran yang dari Tuhan itu, tetapi juga kita harus hidup di dalam kebenaran itu, melangkah di dalam kebenaran itu. Karena di luar kebenaran berarti adalah dusta. Dan kata firman Tuhan, tidak ada kebenaran berasal dari dusta. Nanti kita akan memahami sebentar apa arti daripada dusta itu. Siapa dusta itu? Siapa pendusta itu? Nah, kalau kita kembali di ayat pokok kita hari ini, 1 Yohanes, pasalnya yang kedua, apa yang melatar belakangi ayat ini? Yang berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Yang melatar belakangi ayat ini, kalau kita mundur di ayatnya yang ke-26, saya akan bacakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, boleh menyimak ayat ini. Yang melatar belakangi ayat yang ke-27 ini ada di ayat yang ke-26. Berkata begini, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ternyata, Rasul Yohanes menulis ini di latar belakangi ada orang-orang yang berusaha menyesatkan umat Tuhan atau orang-orang yang percaya. Mereka berusaha untuk menyesatkan orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah menerima kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pengurapan, diajarkan oleh roh kebenaran itu, dituntun oleh roh kebenaran, dipimpin oleh roh kebenaran itu. Tetapi ada juga orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita mundur di beberapa ayat sebelumnya, juga, di ayat yang ke-20 berkata begini, hampir mirip dengan ayat yang ke-27. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Di ayat yang ke-20 juga di sini, ada hal yang melatar belakangi. Penekanan mengenai kamu telah menerima pengurapan. Ayat sebelumnya, berkata ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, yang dimaksudkan dengan ayat ini, bahwa ada orang-orang yang akan meninggalkan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan akan tinggalkan persekutuan, akan meninggalkan gereja, kemudian mereka tinggalkan kebenaran dan mengikuti ajaran-ajaran sesat. Mengikuti ajaran-ajaran daripada si pendusta itu, yaitu iblis. Di ayat yang ke-21 berkata begini, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rupanya, kalau kita melihat dari beberapa ayat ini, yang
dikhawatirkan di sini ada orang-orang yang mau menyesatkan orang-orang yang percaya. Rupanya di sini mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti antikristus itu. Pengikut-pengikut antikristus. Yang disebut oleh firman Tuhan, mereka ini adalah pendusta. Antikristus itu dicap sebagai pendusta. Tidak ada kebenaran berasal dari dusta. Jadi tidak ada kebenaran berasal daripada antikristus. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai bahaya daripada penyesat-penyesat. Matius 18, ayatnya yang ke-7 berkata begini, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bahaya daripada penyesatan. Tuhan Yesus katakan bahwa penyesatan itu memang akan ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-6. Penyesat-penyesat ini, kata Tuhan Yesus, lebih baik dia diikatkan dengan tali, dengan batu kilangan, kemudian dilemparkan ke dalam laut. Betapa berbahayanya kelompok-kelompok ini. Betapa berbahayanya antikristus ini. Di mana akan menyesatkan orang-orang, termasuk juga orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan bisa disesatkan oleh pengikut-pengikut antikristus, diantaranya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Markus pasalnya yang ke-13. Markus pasalnya yang ke-13, ayat 22 sampai 23. Markus 13 ayat 22-23 berkata begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Anak-anak Tuhan, diingatkan oleh Tuhan Yesus, supaya berhati-hati dengan Mesias-Mesias palsu, dengan nabi-nabi palsu. Karena mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan maksud, kata firman Tuhan, dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ini tujuan daripada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Mesias palsu. Diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang bahaya daripada penyesatan. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kata firman Tuhan, sekiranya mungkin mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan. Bayangkan orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran, hidup selalu diterangi oleh firman Tuhan, hidup dituntun oleh kebenaran itu, oleh roh kebenaran itu sendiri. Tetapi ingat, bisa-bisa orang-orang pilihan yang hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan terangnya, bisa disesatkan oleh Mesias-Mesias palsu. Ketika kita melihat tanda-tanda yang heran, mujizat-mujizat yang heran itu, karena apa yang mereka lakukan di sini, dengan tujuan, dengan maksud, supaya orang-orang pilihan, anak-anak Tuhan bisa diseret oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, 2 Tesalonika pasal yang ke-9, kita harus memperhatikan ayat ini. Karena banyak Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan guru-guru palsu yang akan muncul. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika, pasal 2 ayat yang ke-9.
berkata demikian, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Perhatikan ayat ini. Kedatangan si pendurhaka itu. Siapa pendurhaka itu? Itulah antikristus. Dan itu kata firman Tuhan itu adalah pekerjaan iblis. Dan kedatangannya dia disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Kita harus berhati-hati dengan apa yang dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yang akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Roh Kudus, Roh kebenaran, akan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, akan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Puji Tuhan, kita memiliki Roh Kudus. Bagian yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4, ayat 1-3 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita menguji segala roh yang ada. Roh yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Roh yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Itu bukan roh daripada Allah. Itu adalah roh daripada antikris. Pengajaran-pengajaran palsu. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita harus membedakan roh yang menyangkal Yesus itu telah datang sebagai manusia. Itu adalah roh antikristus. Tetapi kalau kita mengaku bahwa Yesus itu datang dari Allah, turun menjadi manusia, itu adalah roh Allah, roh kebenaran. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan akan senantiasa menerangi jalan hidup kita. Kalau kita kembali kepada ayat pokok kita hari ini yang berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ingat, bagian yang terakhir daripada firman Tuhan, ayat pokok kita hari ini. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Yaitu biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita diajarkan oleh Roh Kudus tentang kebenaran itu. Biarlah kita tetap tinggal di dalam pengurapan itu. Sehingga kita selalu, setiap hari diajarkan tentang kebenaran itu. Dan kita akan selalu diingatkan oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan. Puji Tuhan, betapa pentingnya kita membutuhkan pelayanan atau pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, mengurapi kita,
Dia akan terus mengajarkan kita tentang kebenaran. Dan kita akan jauh daripada penyesatan itu. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, yang selalu mengajarkan kita kebenaran. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan siang ini. Amin. Puji Tuhan, betapa pentingnya pengurapan itu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kata firman Tuhan, kamu tetap ada di dalam pengurapan, yaitu urapan daripada Roh Kudus itu sendiri. Ia akan selalu mengajarkan kita tentang kebenaran, menerangi jalan hidup kita setiap hari. Allah Roh Kudus, Haleluya Tuhan. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah
betapa kita merindukan pelayanan dari Roh Kudus itu. Betapa kita semua merindukan pengurapan dari Roh Kudus itu. Kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita dibawa kepada seluruh kebenaran-Nya Tuhan. Setiap hari diterangi oleh Roh Kudus. Kita akan selalu diajarkan oleh Roh Kudus itu juga. Diingatkan oleh Roh Kudus hal-hal yang sudah pernah kita dengar. Biarlah pengurapan itu tetap tinggal di dalam kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kami sembah Engkau. Engkau pribadi yang kudus, pribadi yang mulia. Kami sanjung. Haleluya. Penuhilah kami, penuhilah umat Tuhan dengan Roh Kudus. Engkau yang kami rindukan, Yesus. Kami merindukan Engkau, Roh Kudus. Jamah kami. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman, kami mau tetap tinggal di dalam pengurapan Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami ini akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran, akan senantiasa mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami tentang kebenaran. Dan Roh Kudus juga akan mengingatkan kepada kami apa yang berasal dari kebenaran itu dan bukan daripada kebenaran. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami merindukan Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hidup kami ini, supaya Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami saat-saat ini diperhadapkan dengan berbagai pergumulan,
secara khusus gereja Tuhan, diperhadapkan dengan penyesat-penyesat, dengan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang daripada firman-Mu, yang berasal daripada si dusta, yaitu roh antikristus. Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami ini akan selalu mengingatkan kami, supaya kami mampu membedakan mana yang berasal dari Tuhan, berasal dari kebenaran itu sendiri, dan mana yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu, urapan-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami. Kami akan tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berbuah-buah, berbuah banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun mereka berada, mereka yang ada di rumah. Biarlah Roh Kudus tetap tinggal di atas umat-umat Tuhan, dimanapun berada. Di atas kami semua, Roh Kudus berdiam diri. Roh Kudus akan mengajarkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera oleh Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, sukacita oleh Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.